kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia? Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan membahas mengenai 7 penjara paling kejam dijuluki neraka dunia, penjahat langsung insaf. Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam menghukum para narapidananya sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Namun hukuman yang paling umum diberikan adalah penahanan di penjara. Meskipun sama-sama di penjara, sayangnya tidak semua tahanan bernasib mujur di sana. Misalnya seperti mendapat perawatan ataupun sel tahanan yang layak dihuni. Para napi di negara demokratis, maju dan bebas patut bersyukur karena kebanyakan penjara di sana memiliki banyak fasilitas seperti televisi di ruang penjara, tempat tidur yang bagus untuk tidur, sistem ventilasi yang baik, dan permainan untuk bermain di waktu luang. Lain cerita dengan negara yang memiliki undang-undang ketat, bagaikan mendapat karma dunia. Ada beberapa penjara yang habiskan sampai mendapat julukan neraka dunia. Penjara-penjara tersebut terkenal brutal, kejam, dan berbahaya bahkan bagi para penjahat. Dijamin bakal bikin kamu langsung merinding. Para penjahat saja langsung insaf kalau ditahan di 7 penjara paling kejam di dunia ini. Di manakah saja penjara ini? Berikut penjelasannya. Yang pertama, Camp 22 Korea Utara. Camp 22 juga dikenal sebagai camp konsentrasi Horyong, adalah satu tempat paling tidak bisa diakses di dunia yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan lembah. Penjara itu terletak di dekat perbatasan Cina dan Rusia, di mana melarikan diri tidak mungkin dan tahanan ditawan seumur hidup bersama dengan anggota keluarga mereka. Korea Utara dikenal dengan hukum pemenjaraan 3 generasi. Penjara ini mencatat hampir 1.000 hingga 2.000 kematian setiap tahun dan 1.000 hingga 2.000 narapidana baru dibawa setiap tahun, membuat populasi penjara ini konstan. Ada laporan-laporan kebrutalan, penyiksaan, dan eksekusi ekstrim terhadap tahanan. Hampir 30% dari narapidana yang datang ke camp ini memiliki beberapa kelainan bentuk seperti wajah sobek, mata pecah, bekas luka di wajah mereka, telinga robek, dan tanda-tanda penyiksaan lainnya. Para tahanan dan anggota keluarga dilahirkan, hidup dan mati di penjara ini selama 3 generasi. Ada laporan tentang eksperimen manusia di penjara ini, di mana orang dibuat untuk makan daun dan sayuran beracun. Dan berikutnya yang kedua yaitu penjara pusat Gitarama, Rwanda. Penjara pusat Gitarama adalah penjara terparah dan juga penjara paling mengerikan di dunia. Tempat ini sangat penuh sesak, di mana 4 narapidana dibiarkan hidup, makan, dan mati di sebuah ruangan setengah meter persegi. Penjara ini memiliki kapasitas hanya 400 tahanan, tetapi 7.000 orang dimasukkan dalam kondisi seperti ternak pada 1990-an. Ada 1 dari 8 kematian terjadi setiap harinya, dan ada laporan orang yang makan daging satu sama lain karena keputusasaan yang mengerikan. Kondisi para narapidana yang sempit telah meninggalkan beberapa narapidana tanpa pilihan selain berdiri siang dan malam dalam segala kondisi cuaca. Singkatnya, penjara memiliki nama lain, neraka di bumi. Dan berikutnya yang ketiga yaitu penjara La Santé, Perancis. Meski nama penjara ini berarti sehat, tetapi tidak seperti kenyataannya, sebab perbudakan antar sipir ke penghuni sesama penghuni menjadi biasa. Kasus perkosaan antar sesama penghuni juga sangat tinggi dan terjadi setiap hari. Akibatnya banyak penghuni gila, bahkan yang tak tahan memilih bunuh diri. Sepanjang tahun 2002 dikabarkan terjadi 122 kasus bunuh diri penghuni, dan pada 2003 sebanyak 73 penghuni. Dan berikutnya yang keempat yaitu Pantai Hitam Guinea Ekuatorial. Pantai Hitam di Malabo, Guinea Ekuatorial adalah penjara paling kejam di dunia dan penjara yang terkenal di Afrika.
Black Beach terkenal karena sifatnya yang brutal dan penyiksaan terus-menerus terhadap narapidana. Tidak ada pengawasan medis yang tepat, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada kunjungan keluarga, tidak ada akses ke pengacara, dan benar-benar terputus dari dunia luar. Penjara rentan terhadap malaria dan endemi demam kuning. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri dari kawat berduri dan tentara yang dijaga ketat yang tidak tahu apa-apa selain menyiksa para narapidana. Para tahanan kelaparan sampai mati tanpa makanan di pulau ini. Penjara ini juga disebut sebagai neraka sejati di bumi karena perlakuannya yang brutal. Dan berikutnya yaitu penjara Diyarbakir, Turki. Penjara Diyarbakir di Turki adalah satu penjara paling sadis di dunia. Ada tingkat tindakan penyiksaan konstan yang tinggi dan penyiksaan fisik lainnya terhadap narapidana di penjara. Penjara ini dikenal dengan jumlah pelanggaran hak asasi manusia tertinggi di dunia. Bahkan anak-anak di penjara seumur hidup di penjara ini. Ada insiden orang yang membakar diri, mogok makan selama berminggu-minggu, dan bahkan beberapa narapidana telah bunuh diri untuk melarikan diri dari penyiksaan brutal. Dan berikutnya yaitu penjara Bangkwang, Thailand. Penghuni penjara dirantai kakinya sepanjang waktu. Puluhan penghuni baru stres mengalami masa asimilasi. Penjara yang juga dikenal sebagai Bangkok Hilton selain penuh sesak juga kekurangan tenaga sipir. Direktur penjara Kun Nati mengakui kalau penjaranya adalah paling keras di seluruh Thailand. Di sini fasilitas sangat minim termasuk perawatan kesehatan terhadap napi sangat standar. Napi yang sakit hanya bisa meringkuk dengan kaki dirantai di kamarnya sambil menunggu datangnya obat. Dan berikutnya yaitu Sabaneta, Venezuela. Penjara La Sabaneta adalah penjara yang penuh sesak yang dikenal dengan perawatan narapidana terburuk dan tingkat kekejaman yang tinggi. Wabah penyakit di penjara ini sangat umum karena kebersihan yang buruk dan kepadatan penduduk yang berlebihan. La Sabaneta dirancang hanya untuk menampung 700 tahanan, tetapi sekarang menampung lebih dari 3.000 tahanan. Sistem yang korup telah menyebabkan para tahanan diperlakukan sebagai hewan peliharaan di penjara ini yang menghadapi pemukulan, penyiksaan, dan penganiayaan setiap hari. Telah ada kejadian wabah kolera yang menyapu bersih 700 narapidana di penjara ini. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian.